ternyata kapten yang sebetulnya itu memang bukan Jaitses. Pemecatan Sintayong itu polemik betul ya. Bahkan Coach Shin sampai nyebut 3 kali loh. Wah, Pak Erik bilang 3 kali untuk apakah ada kepentingan politik. Merekrut Patrick Kluivert itu adalah strategi jangka pendek yang gagal total. Selamat datang di Berita Dalam Cangkruan. Kabar kali ini datang dari lapangan hijau. Ditemukan seorang pemain sepak bola terjatuh, terguling-guling, bahkan sampai jatuh. Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata pemain tersebut jatuh tertimpa tangga. Ya apa John, kok iso kayak ngono iku? Berita selanjutnya. Saat pertandingan antara Indonesia melawan Irak, pemain gelandang kita disleding dan jatuh sampai mencium rumput. Sungguh romantis. Dan saat ditanya oleh wartawan, ternyata giginya pun juga ikut hilang. Sungguh kasihan. Berita terakhir. Seorang pemain gagal mengambil eksekusi tendangan penalti yang katanya banyak tekanan. Tekanan dari mana? Katanya sih dari mantan. Gatel mantan niku. Ya, itulah sekian berita dari kami. Dari berita yang terlihat serius, padahal kita sangat tidak serius. Bersama saya, Cak Andi. Saya Cak Black. Dan Eke Cak Bebe. Yuk mari. Masuk ya? Oke. Aduh. Jadi setelah memulai dengan berita ini ya, kan kita lihat kemarin timnas kita ini akhirnya gagal. Gatot. Itu namanya Gatot. Gatot kaca Ya. ya. Nah, kalau kita lihat sih, apa yang menyebabkan timnas itu kemarin gagal? Menurut sudut pandang Mr. Black. Yang pasti tidak lain tidak bukan pelatih Indonesia, yaitu Patrick Hutapea. Keturunan Batak ternyata. Ya, jadi dia itu turunan Batak. Iya. Turba. Turbo. Turunan bonek. Ya, apa? Nah, kalau menurut Mr. Bebe, dari sudut pandang secara feminisme Oke. dan kelaki-lakian, gimana sih Patrick ini? Oke, jadi ini sekali lagi berdasarkan tendangan sudut ya, tendangan sudut ya. Jadi di dunia SpongeBob ini sebetulnya, Jepang banget dia. wow, Patrick ternyata gitu ya. Boleh gitu. Ya boleh John. don't try this at home loh ya, gitu kan. Ya, jadi secara POV ku, Oke, aku melihat pemain ini nggak punya semangat daya juang. itu. Dan ini kan Patrick Kluivert adalah salah satu legenda Ya. pemain yang di kala itu punya nama. Tapi pada saat melatih timnas kita, dia itu tidak menurunkan caranya pada saat dia bermain waktu dulu di timnas Belanda, pada saat memegang timnas Indonesia. Terkesan lambat. Lambat ya. Nggak suka aku itu. Astagfirullah. Lambreta. Lambreta. Aku kan nggak suka nih lambreta gitu ya. Tolong Rek selamat aku. Oleh katakan gelas enggak? Jadi begini. Iya, iya. Apa? Gimana coba? Ya, memang ada perbedaan gaya kepelatihan nih. Ya. Sebelumnya kan dilatih sama STY. Sin. Iya, Sinte. Sinte. Ada Yong. Jadi Sinte yang muda. Merenyek gitu. Diolah oleh Sintayong. Nah, memang waktu itu di era Sintayong suasana kebersamaan pemain itu sangat sangat dekat, sangat terasa sehingga Cakep itu. yaitu menimbulkan spirit yang bagus di dalam lapangan dan di luar lapangan. Dan katanya mereka untuk supaya bisa dekat satu sama lain itu sampai tidur bareng loh. Wih, Tidur Itu kan minum
Arman. Bukan Spirit itu. Malah Spirit. Maksudku Spirit. Efek Spirit yang itu bukan Spirit. Berarti agak-agak lembek dong. Ya jadi Aduh. apa namanya di era Sintayong memang lebih dekat dengan pemain, bisa ya. guyon-guyon, bisa bercanda sehingga apa ya itu berimbas ke lapangan. Memang sih memang ya ada track record yang kurang baik di ya 2-3 pertandingan terakhir lah sebetulnya itu. Nah, waktu itu kan lawan Bahrain kita Iya. sempat dicurangi wasit ya. Iya. Yang 10 tambah 9 tuh harusnya 99 menjadi 100 berapa itu ya? 130 34. 130 34 gitu. 130 34. Iya. Daripada tahun 200. 22.000. Tapi yang memang kontroversial waktu itu kalau diingat ya, itu lawan Cina. Lawan Cina itu yang kita digadang-gadang menang, Iya, itu iya. kalah di sana, Iya, dan itu iya, yang menimbulkan katanya nih itu polemik antara Sintayong dengan beberapa pemain naturalisasi waktu itu. Iya. Kalau Oke. Tapi ternyata itu sebenarnya ya nggak tahu saya. Cuk. Kalau menurut Mr. BB ya, kalau waktu kita flashback nih, waktu lawan Cina yang menjadi polemik awal nih, dari sudut tendangan corner nih ya, Oke. itu gimana sih kalau menurut penilaian Mr. BB? Suka nih aku ya. Jadi sebetulnya pada saat timnas Indonesia bertandang ke Cina, ini cuma masalah teknis saja. Oh, Kalau dari pandanganku ya, dan kesiapan pemain. Karena mungkin kondisi yang pertama adalah faktor cuaca. oke. Itu yang pertama, faktor cuaca. Yang kedua mungkin aku batuk manja loh ya. Tak pause ya, waktu manja nitit, orang Indi. Oh, gitu. Oke, tak play lagi, pling. Ya kan? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ini masalah kesiapan. Artinya apa? Kesiapan mental. Ya. Kan pada saat kita bertandang ke markas Cina itu kan bisa dilihat cukup meriah. Ya. Khususnya untuk supporter tuan rumah. Mungkin itu yang membuat mental dari pemain kita juga agak sedikit ngedrop. Oke. Sehingga ada beberapa umpan-umpan silang atau beberapa umpan jarak jauh itu yang terkesan nggak seperti aliran bola yang seperti biasanya. Ya. Gitu. Jadi kayak seperti aliran listrik yang ya udah tidut gitu sih. Itu ya. Itu Tapi kalau aku punya pandangan lain. Wah, ya apa ini? Iya, saya sebagai pengamat renang ya. Oh, yang di timnas Uganda itu. Iya, benar. Di timnas Uganda. Iya, kita yang saya latih. Tak latih renang. Iya. Oke, ada beberapa keanehan sebenarnya waktu terutama di lawan Cina ya. Ya. Satu untuk ban kapten. Nah, ban kapten kan sebenarnya harusnya J.I.J. Nah, Iya kan? Tapi kenapa kok dikasihkan siapa itu? Pedolokoro. Kok jenenge iku? ya sebut aja Mr. X. Nah, ya itulah. Kenapa? Sudah benar-benar baku di tangan orang yang tepat, Kok berubah ban kaptennya? bermain di level tertinggi, seri A. Aslinya bingung ya. Iya, maklum. Pengamat renang. renang. Iya. Jangan berekspektasi ngomongin sepak bola. Iya. Tapi ngomongin renang. Ibu-ibu. Citah wanita gitu. Iya, itu. Terus apa ya? Ada beberapa keanehan juga. Seperti ini siapa? Adiknya pemain Eliano Reina. Eliano Reines itu tidak masuk line up. Coba bayangkan. Ya. Pemain besar dia itu bagus mainnya. Ya. Masuk ke line up aja enggak? Ya. Coba ada penjelasannya enggak itu? Nah, gini. Iya. Menurut info orang dalam. Wih, ini ini pasti info jawab ya.
A1, A2, A3, A5. Ayo. Ya, Oh, boy. menurut info orang dalam. Oke. Jadi Coach Sin itu sudah memberikan sebuah statement. Oke. Dan itu pun spontanitas 2 bulan yang lalu karena diajak podcast sama si JJ, Oh. Sebentar, JJ itu penerjemahnya. penerjemahnya. Oke. Oh. Nah, habis itu ditanyalah Coach Sin ini sama si JJ ini, apakah betul gara-gara perubahan line up dan perubahan kapten itu menyebabkan akhirnya bermain tidak seperti biasanya gitu kan. Oke. Dan konon katanya ada konflik di situ. Nah, Coach Sin itu awalnya jawabnya dengan apa ya? Dengan serius sebetulnya, dengan serius tapi gini. Harusnya kamu yang lebih tahu gitu. Yang menerjemah. soalnya. Menerjemah kan dia kan. Kamu kan yang lebih tahu, kamu yang menerjemahkan. Iya. Tapi si JJ bilang ya ini minta Coach Sin langsung yang bicara gitu kan. Dan akhirnya dia kaget sebetulnya. Karena menurut dia itu tidak ada masalah apa-apa. Dia merasa tidak ada masalah dengan pemain baik naturalisasi maupun lokal. Oke. Nah, tentang ban kapten dulu ini. Oke. Iya. Ternyata Nyatater. ternyata kapten yang sebetulnya itu memang bukan Jaitzes. Oh. Sebentar, ini yang tim pertama berarti sebelum JICS masuk ke naturalisasi. Baik sebelum dan sesudah. Karena status kapten itu memang dipilih yang pertama itu si Mr. X ini. Duh, kenapa nggak boleh disebutkan namanya? Bukan nggak boleh disebut namanya, saya lupa namanya. Iya. Aku tahu. Ini Mr. E. Ya, tahu namanya Pak Poniman kan. Pak Poniman. Cuman menurut Sintayong waktu itu memang ban kapten diserahkan ke Jaitzes karena yang bersangkutan tidak main. Oke. Dan supaya yang bersangkutan ini tidak marah, dikasih ban dalam akhirnya. Iya. Jadi dikasih pekerjaan sokjai. Job. Aku lu harus ngomong saya. Jadi tukang tambal ban. Iya, gatot soalnya. Ampun. Jadi ternyata ada diskusi bertiga antara Jaitzes sama Coach Sintayong sama aku udah ingat namanya ya. Asnawi Mangkualam. Sama Asnawi Mangkualam. Dan kita waktu itu ya, saya rasa juga teman-teman supporter yang mengikuti timnas pasti juga beranggapan yang sama. Pasti ini kenapa sih Coach Sin kok tiba-tiba mencopot ban kapten ke Asnawi? Itu. Iya. Di situ Coach Sin menjelaskan. Sebetulnya kapten pertama itu adalah Asnawi. Kenapa kok diserahkan Jaitzes? Karena Asnawi tidak bermain, dia di cadangan. Sebagai contoh pertandingan pertama lawan Arab Saudi, itu kan Asnawi nggak main, maka yang ban kapten ada di Jaitzes sebagai kapten kedua. Kapten ketiganya kalau nggak salah Martin Pas. Kiper. Nah, waktu lawan Cina ada perubahan strategi sebetulnya. Nah, perubahan strategi itu Asnawi itu dimainkan sebagai line up starting 11. Tim utama ya. Tim utama. Nah, sebelum main itu Coach Sin sudah ngajak ngobrol sama Jaitzes sama Asnawi. Nah, Paham saya. ini apakah J mau tetap menjadi kapten atau Asnawi karena kapten pertama Asnawi. Dan Jaitzes sudah menolak untuk dijadikan kapten karena dia juga setuju bahwa kapten itu adalah Asnawi. Ternyata Asnawinya yang berbesar hati untuk bukan berbesar hati ya, mengalah ya. Sebetulnya mengalah, dia tidak mau juga karena dia merasa Jaitzes ini sudah cukup bagus, pantas gitu kan. Cuman karena Jaitzes menolak karena menghargai kapten pertama, maka ban kapten itu dipakai Asnawi lagi. Nah, inilah kita harus berhusnuzon ya. Berprasangka baik. Ya selama ini saya juga sama sih beranggapan ini kenapa dia yang kapten gitu kan. Terus yang kedua tentang perubahan strategi itu memang ada 2 pemain naturalisasi baru waktu itu. Mes Hilger sama Eliano Reyners. Nah, itu sempat dimainkan. Cuman menurut Coach Sin, ya itu bagian dari taktik atau strategi.
salah atau benarnya taktik itu pelatih siap bertanggung jawab. Itu cuman Coach Shin itu menebus itu ketika bermain di Indonesia melawan Iya. Arab Saudi. Kita menang untuk pertama kalinya loh. 2-0. 2-0. Gila loh, gila loh. Terbaik. Itu loh. Onta diacak-acak sama burung Garuda ya. Hampir lupa lambang negara. Anda ditembak mati kalau Oke, oh jadi ceritanya seperti itu ya. Seperti ini. Sebenarnya ya. Iya. Oke. Nah, kalau ini apa namanya? Pola pelatihan Sintayong sama Patrick. Patrick SpongeBob. Iya. Gimana kalau menurut pendapat Cak Andi? Ya. Apakah dengan parkir base dan counter attack itu lebih baik dibanding dengan pola terbuka? Terbuka. Nah, Wih. ini pertanyaan bagus ini. Iya. Ini nih. Pengamat renang loh. Renang loh. Pengamat renang dan cita lagi. Pelatih cita. Iya. Makanya gegerku berat kabeh. Keraui. Berarti Jangan-jangan citanya ini. Kamu ternyata. Nah, saya akan ambil jawaban Coach Shin lagi. Oke. Karena di podcast itu Coach Shin juga menjelaskan apa namanya, apakah strategi menang lawan Arab itu sebuah kebetulan atau emang dipikir matang-matang. Ini sekaligus membandingkan dengan strateginya Patrick SpongeBob itu. Oke. Iya. Kalau sudut pandangnya Coach Shin, dia itu melihat permainan lawan dulu. Oh, oke. Permainan tim dia, tim Indonesia yang dia latih ini itu bisa dirubah pola-pola. Apa kok dirubah pola-pola? Dirubah polanya. Bukan dirubah pola-pola. Itu jenenge kakean pola. Kayak lato-lato. Wah ya, ini coach ini apa? Itu kan jahit yang rubah pola. Oh, pas aku bingung loh ya aku. Sebagai contoh, jadi timnas Arab sebelum melawan Indonesia di Jakarta waktu itu kan lawan Australia dulu. Ya. Coach Shin itu mengamati betul dengan timnya bahwa Arab itu bernafsu untuk mengejar kemenangan. Betul. Waktu lawan Australia, garis pertahanannya tuh naik sampai tengah lapangan. Betul. Nah, strategi Coach Shin, Arab pasti akan lebih agresif ketika main di Indonesia. Ya. Karena di atas kertas dianggap bisa lah menang lawan Indonesia. Coach Shin menerapkan strategi parkir base. Gedung, Pak. Oh, gedung ya. Iya, gedung. Dan beton lagi. Sulam. Sulit. Jadi, ketika pertandingan Arab dan Australia itu selesai, sehari-hari sampai hari pertandingan, menjelang hari pertandingan, Coach Shin itu melatih cara counter attack saja. Oh. Hanya counter attack, tidak bertahannya, karena bertahannya sudah kompak. Itu kalau sudah ada siapa striker kita yang kemarin? Ole. Mau lebih gila lagi kelihatannya ya. Mungkin bukan 2-0 mungkin. Wih, gila. Mungkin ya 2,5-0. Setengahnya. Balik dengan nama separuh kan ya. Iya. Jadi Coach Shin itu melatih untuk cara counter attack yang efektif karena dia yakin para pemain bertahan Arab pasti akan sampai garis tengah. Dan ternyata betul sekali analisa. Ya, itulah apa namanya yang harus dipunyai pelatih ya. Iya. Jadi dia harus punya maksudnya Analisis gitu ya. Analisis. Iya. Ya, visioner. Nah, Betul. nah, Patrick itu visioner gak sih? Apa Iya. vision plus? dia mediocre kayaknya. Sampai kakean boker. Siaput toh. Nah, Patrick ini sudut pandangnya adalah dia bukan berarti tidak melihat kekuatan lawan ya, tapi dia pengen merubah gaya permainan timnas menjadi lebih terbuka, total football atau ya yang bermain dari kaki ke kaki. Ya sebetulnya sah-sah saja kalau ya kita menyadari di mana kualitas pemain kita. Betul. Perlu diakui lawan kita berat-berat guys. Ya. Toh, Mabot Arab, wis. Australia. Coach Shin itu sudah tahu pemainku ini kalau di sama-sama main terbuka pasti kalah. Betul, setuju aku. Kalah. Nah,
si Patrick SpongeBob ini mencoba bermain terbuka. Saking terbukanya kita diperkosa sama Australia. Itu dia. Digunduli. Dia terlalu landa. Terlalu landa. Iya. Kalau di Belanda kan biasa terbuka. Kalau di sini kan nggak boleh. Iya. Makanya parkir gedung. Oke. Terus kalau peran pemain-pemain naturalisasi kita, bagaimana itu? Apakah berimbas atau ada efek yang signifikan dengan pemain-pemain lokal kita? Menurut orang dalam. Aku belum Ini nggak cocok deh sama dalam. Nyamar pada Exco cocok. mau loh. Saya bukan exco. Saya ekskul. Bukan ekskul, dia heksos. Ada di dalam. Alat takare. Nah, ngomong-ngomong pemain naturalisasi nih, sebelum tak jawab info dari orang dalam. Oke. Menurut Mr. B Black. Iya. Black B. Pink K. Aku kan udah gini loh, udah Iya, cinta kamu ya. Iya. Kayak trio macan, meh. Iwak peye, nasi jago, sampai tua, sampai nenek. Itu kan memang benar nih, pemain naturalisasinya banyak nih sekarang. Ya apa lek menurut Ibu Macan ini? Oke ya, jadi nek kepantes ngene kudu ngene. Wih, iya. Enak ya. Enak ngene. Operator mana komplain nih? Operator melemeso. Pasti ini operatornya gatel aja pasti. Betul nih. Acore. Iki wis anu. Ya, jadi apa ya? Nek menurutku ya, aku memang awalnya ini agak sedikit ragu gitu loh. Ragu karena apa? Pemain kita ini terlalu banyak naturalisasi. Oke. Gitu loh. Jadi seakan-akan perkembangan atau sepak bola di negeri kita jadinya minoritas gitu loh. Ya kan? Karena sayang sekali gitu kan, banyak SSB ya, sampai adanya Tarkam, sampai adanya Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Nusantara dan lain-lain. Kok ini terkesan jadi kalah sama naturalisasi. Tapi ya kan, berjalannya waktu pemain naturalisasi terus aku selalu padahal Di sliding ladder. ya. Tapi dengan berjalannya waktu, pemain naturalisasi ini bisa membuktikan. Mungkin karena jam terbang gitu loh. Ya, tapi lagi ya kan. Banyaknya pemain naturalisasi yang menurutku juga kurang efektif gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka terlalu lama di bangku cadangan dan bahkan di klubnya pun kurang mendapatkan menit bermain. Sehingga ini sekali lagi sudut pandangku ya. Semakin Indonesia maju ke ronde-ronde berikutnya, mereka ini tidak seaktif atau tidak seliar waktu pas penyisihan, waktu pas di fase-fase awal gitu. Harusnya memang ada switch atau selang-seling lah antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Itu sih menurutku. Menarik. Ayo menarik, aku di booking, Mbak. Aku menarik loh. Malah ngelsi. Aku bisa bisa. Kalau terserah mau aku yang mangku atau kamu tak pangku. Benar, selamat pagi. Nah, kalau menurut sudut tendangan bebas sih ya. Lek basa Jawane tendangan sakarepe dhewe. Peran pemain naturalisasi itu sedikit banyak merubah. Sebetulnya. Ya bukan berarti kita tidak percaya dengan pemain kita sendiri ya. Cuman ya kita tidak terlalu percaya. Ya kan? Karena apa? Mental. Nah, ini menurut info orang dalam.
Wih. Ya, aku penasaran. Orang dalamnya siapa sih? Orang dalam. Lah, ya, asli. Aku bisa membelah diri. Berarti plankton sih. Jadi waktu ini dimulai dari eranya bahkan sebelum Erick Thohir. Oh. Dimulainya Pak Iwan Bule. Iya, ketua iya, PSSI. iya, Itu yang merekrut awalnya Sintayong dulu. Hmm. Nah, Sintayong itu memangkas generasi memang karena dia melihat pemain kita yang mohon maaf kenyataannya adalah banyak yang tidak disiplin. Oh. Dia nggak menyadari bahwa dirinya itu atlet. Akhirnya karena sudah terjadi sudah terjadi naturalisasi yang sebelumnya, Sintayong punya ide untuk bikin atau rekrut pemain naturalisasi yang berkualitas, grade A. Oke, Nah, oke. rekrutan pertama itu siapa coba, Mr. Black? Ayo, siapa? Ayo. Aku ingat aku. Satu lagi, ayo. Ayo. Sedikit lagi, dikit Ayo. lagi. Ayo. Ayo. Tak, tak, Ayo. tak. Tambah ruwet Pak. Ayo. Ayo. Ini. Siapa namanya? Verdong. Iya, salah. Awal-awal kalau software. Terus apa? Dia memang jelas pelatih renang. Iya, Ya, jadi Harap. harap. Jadi yang pertama itu adalah Sandy Walsh. Oh, oke. iya, Sandy Walsh. Nah, itu yang waktu itu didengungkan grade A. Memang nggak lama setelah itu diganti sama Erick Thohir waktu itu. Nah, kenapa kok harus ada naturalisasi waktu itu? Yang memang tidak bermain di Liga Indonesia. Selama ini kan pemain naturalisasi itu identik dengan pemain asing yang bermain di Liga Indonesia lebih dari 4 tahun. Betul. Syarat jadi naturalisasi. Nah, karena ya tadi ya satu umur ya kayak Eloko Gonzalez udah umur sekian Ya, meskipun masih tajam ya waktu itu, cuman kan dari sisi jangka panjangnya kan nggak bisa gitu kan. Oke. Akhirnya merekrut pemain grade A yang muda, Sandy Walsh salah satunya waktu itu. Nah, bagaimana perannya? Perannya adalah bukan hanya untuk teknik tapi untuk menularkan mental yang bagus, bahwa mereka itu atlet. Iya. Itu Paham, aku paham. akhirnya mulai Justin Hubner, terus habis itu nggak lama Jay Itzes, Tom Hay, dan sampai sekarang terakhir itu Ole Romani sama yang kemarin dari bukan LA Galaxy itu Adrian Wibowo. Oh, Sama iya. William Jonathan. Iya. Nah. Itu yang dari Surabaya itu, Bu? Dari Surabaya. Wah, betul ini. Link aku rek. Enggak. Iya, masih pelatih renang Enggak. itu tetap Surabaya, Pak. Dari Sarbeja itu. Meksikan lah. Jadi peran naturalisasi itu menurut Coach Sin itu untuk menularkan mental sebagai atlet. Oke, ya. Tujuannya jangka panjang sebetulnya. Ya, Gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya kita melihat timnas variatif Iya. gitu kan, cukup Betul. atraktif dan menyedot animo seluruh jutaan masyarakat Indonesia waktu itu. Ya. Sayangnya lagi-lagi gila-gila. Gila-gila. Ya. Kali-kali. Yang masuk Piala Dunia. Itu loh. Untuk saat ini. Saat ini, ya ya. kan. Kalau untuk kansnya kita nih, ya toh, ya sekarang kan sudahlah kita legowo lah ya Legowo bahwa lah. Indonesia ini memang sudah nggak bisa masuk ke Piala Dunia lagi ya. Sudah terjadi, terkubur ya. sudah ya. Nah kalau untuk kansnya ini di 2030, bagaimanakah kans kita untuk bisa masuk ke Piala Dunia? Apakah masih terbuka lebar? Atau kalau masih ada gonjang-ganjing seperti ini ya akan sama ceritanya. Ya. Sekali lagi info orang dalam. Wih. Mana? Aku mendelep loh sih. Aku mati renang. Karena kedalaman ya. Mendelep ya. Tangan cinta. Kan masuk Piala Dunia 2030. Oke. Terbuka lebar. Ya. Karena apa? Apa coba? Karena belum terjadi. Prediksi aja. Prediksi. Seumpama nih ya kita mengandai-andai. Ya, Seandainya timnas sekarang ini dibesut lagi oleh Sintayong, ya apakah ada kans itu? Karena kan kita tahu
Sintayong ini sebenarnya bagus dia. Ya. Dia punya step-nya untuk mengevaluasi tim lawan. Ya. Dan kita harus bagaimana caranya Ya. untuk menang. Ini nih. Ini. Apa, Mang? Berenang, kan? Ya, jadi setuju aku. Kalau kita mau 2030, kalau menurut sudut pandang tendangan sakarepe dhewe. Power jo. Paling ini. Harapannya pelatihnya tetap Sintayong. Oke. Kenapa? Sintayong itu bukan mulai ini setahun 2 tahun, Iya. dia 5 tahun membentuk timnas yang sekarang ini. Iya. Oke. Diracik. Menjadi sampai masuk ke kualifikasi Piala Dunia itu itu yang saya maksud. tidak instan. Itu Iya. sudah dibentuk sama Sintayong. Jadi Sintayong kalau balik lagi tinggal meneruskan yang tertunda kemarin. Betul sekali. Saya sangat setuju ini. Nah, itu kalau menurutku. Kalau menurut Ses BP, Wis Iya. Pak. Ya. Tapi aku setuju gitu. Setuju dengan pendapatnya Cak Andi gitu kan. Cuman tadi kan tapi ya sekarang cuman. Ya kan. Mungkin harus ada pembaharuan sedikit di di formasi pemain ya. Oke. Gitu. Mungkin ya. Ini kan kita bicara 2025 teman-teman ini kan usianya masih di range di bawah dari 30 saat ini. saat ini. Saat Gitu. ini, oke. Nah, kalau kita bicara 5 tahun ke depan, otomatis kan usia bertambah 5 tahun. Yang mungkin tadinya 25 bisa menjadi 30, yang tadinya 30 bisa menjadi 35, atau yang mungkin range usianya sudah di atas dari 30 itu kan bisa bertambah lagi, entah 37 atau 38. Nah, ini harus dianalisa lagi. Oh, peremajaan lah ya. Ya, apakah pemain naturalisasi yang sebelumnya ini mereka masih siap? Siap ini kan banyak hal. Dari mental yang pertama, dari fisik yang kedua, staminanya juga. Aku nggak bilang memang pemain dengan usia yang cukup matang itu harus digantikan semua dengan yang muda, tidak. Iya. Tetap memang diperlukan sosok pemain yang dengan usia matang karena tujuannya untuk bisa ngemong. Menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Gitu. Tapi ini aku sih lebih suka di dalam nih Wah, ketimbang di luar. aku ngerti utek. Maksudnya kan kalau di dalam kan lebih lebih hangat. Iya. Itu saya setuju itu. Saya sangat setuju. Kalau di luar kan takutnya udah pada pulang segala macam, iya. panas, terik, hujan gitu kan. Tapi kalau di dalam kan masih dalam satu ruang lingkup yang sama. Iya. Gitu. Nah, itu mungkin dari segi pemain perlu sedikit aja direnov gitu kan. Dan aku sih masih tetap berharap gitu kan. Nantinya timnas Indonesia ini tidak 100% naturalisasi. Karena kan memang eranya aku nek manggil Sintayong itu karena aku udah akrab ya. Aku manggil Lek Sin ya wis. Aku malah nebake lho ya. Apa Bang? Cinta. Ternyata duduk. Ya berarti saya laki-laki ya. Iya. Lagi yang entak tau. Tetap Oke. tetap harus menjaga. gitu sih. Terus kalau ini kan sebenarnya juga nggak lepas dari polemik ya. Polemik antara PSSI, Exco sama pemerintah. Ya. Oh. Kan banyak isu yang beredar seperti itu. Apakah memang negara kita ini masih Bersih dari mafia. selain bersih dari mafia, apakah ada masih polemik yang berkaitan dengan politik sebenarnya? Ini nih. Ini. Menurut info orang dalam. Oke, Jadi ya pemecatan Sintayong itu polemik betul ya. Ya. Kalau sebenarnya kita nggak tahu pasti apakah ada politik, tapi jujur ada peran media, ada peran buzzer yang membuat
itu jadi konflik dan polemik akhirnya. Karena menurut Coach Sin tadi yang disampaikan itu nggak ada masalah menurut Coach Sin itu. Nah ini himbauan sebetulnya ya sebelum saya ceritakan buat teman-teman supporter, dulu supporter kabeh rek Indonesia Raya, seneng timnas. Ayo rek disupport pemain kita, jangan sampai pemain kita ini malah dibully. Betul. Gitu ya. Karena itu tadi mereka itu sudah berjuang habis-habisan untuk negara kita. Oke. Pol-polan. Nah, jadi kan diceritakan nih, digiring berita bahwa ada salah satu atau beberapa pemain naturalisasi yang berkonflik dengan Sintayong. Gitu, karena ya masalah line up dan segala macam waktu itu. Iya. Dan dianggap masalah bahasa. Nah, padahal Sintayong itu menurut versinya dia nih, dia sudah pakai 2 penerjemah. Satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Indonesia. Bahkan konon katanya satu lagi pakai bahasa Jawa. Kromo inggil. Cekap semanten. Artinya apa? Cukup sekian lagu dari saya. Ya, itu bahasa Jawa. Hebat loh, karena Mas Black ini dulunya juga sinden. Dan goen. Sinden. Dia pakai 2 penerjemah yang artinya masalah komunikasi harusnya tidak ada. Nah, jadi ada nih oknum yang membocorkan atau menggiring berita bahwa situasi ruang ganti tidak baik-baik saja. Sampai digiring ada situasi J-Itses dan seluruh pemain itu berkumpul sendiri tanpa pelatih untuk melakukan briefing lah ininya di luar kepelatihan. Padahal itu diketahui sama pelatih, Coach Sin tahu itu. Itu bagian dari Coach Sin sudah menerapkan strategi. Kalian silakan berimprovisasi mau menyelaraskan dengan antar pemain, itu kan wajar saja. Apalagi yang berbicara kapten ya. Nah, tapi kan digiringnya kan di media kan ada konflik, ada polemik. Nah, resolusi. Kontroversi berikutnya itu, nah ini menurut Coach ini yang mungkin agak kontradiktif nih dengan berita yang ada. Waktu sebelum di-cut, Coach Sin itu kan melatih timnas U23 kalau nggak salah, Piala AFF kalau nggak salah. Iya, benar. Nah, menurut cerita dari Coach Sin, dia sudah beberapa bulan ngobrolin itu sama Erick Thohir. Nah, Erick itu bilang kalau untuk AFF kita nggak usah terlalu muluk-muluk lah, udah pasang pemain muda aja, yang penting dia punya jam menit bermain gitu. Nah, si Coach Sin juga setuju karena fokusnya adalah Piala Dunia. Itu makanya kenapa line up untuk AFF itu ya banyak pemain muda. Betul. Ketika hasilnya buruk, menurut Coach Sin ya itu sudah diskusikan. Bahkan Coach Sin sampai nyebut 3 kali loh. Pak Erick bilang 3 kali untuk sudah kita fokus Piala Dunia. Nah, ternyata setelah hasilnya jelek, tiba-tiba dipanggil ke hotel, diakhiri kontraknya. Itu loh. Ini kan kontroversi. Tanda tanya sangat besar. Nah, jadi waktu itu ya Coach Sin bingung loh. Sampai detik ini Coach Sin itu di podcast itu ya masih cerita, saya nggak paham dengan kenapa saya diberhentikan. Tapi itu keputusan ya sudah saya terima saja. Iya. Dia juga punya harga diri lah. Nah, itu punya harga diri lah, iyalah. Itu yang menyebabkan akhirnya ya sekali lagi, kenapa sih kok sampai bisa muncul berita begitu? Kenapa sih kok akhirnya diilustrasikan berkonflik? Apakah yang tadi Mr. Black bilang, apakah ada kepentingan politik ya kan? Atau ada kepentingan mafia yang nggak mau timnas kita itu jadi lolos Piala Dunia. Itu yang masih tanda tanya besar. Nah, kalau menurut Mr. BB nih sekarang, kan tadi kontroversial soal pemecatan Sintayong sudah mulai ada titik terang nih. Langsung A1 dari orangnya.
Nah, kalau ngomongin harapan kita tadi 2030 kan pengennya timnas lolos nih. Iya dong. Betul, Iya betul, dong, iya setuju, dong. setuju. Nah, menurut Mr. PP, kalau timnasnya harus lolos, kira-kira federasinya harus gimana ini? PSSI ini. Dia orang. Oke. Aku tak ganti setelan ya. Jadi gini ya, sebetulnya. Tak salah dengar. Kalau Mana? Operator mana? bagian gunku kok nggak tel ngene sih? Suka loh ya. Ya, oleh gondol. Ya, jadi gini, nek menurutku ini aku lebih mengomentari terkait PSSI-nya berarti. Oke. Jujur ya, jujur. Honestly. Jujur. Padaku. Kayak Bang Ipul. Ya, nek menurutku gini, harusnya PSSI ini lebih fokus yang seharusnya ya, sangat-sangat fokus terhadap olahraga. Ya. Iya dong. Yang pertama, jangan pernah dikaitkan dengan politik. Karena mau sampai kapanpun, selama orang-orang yang ada di PSSI, mereka masih ada campur tangan politik, saya bisa bilang ya, olahraga kita nggak akan bisa maju. Oke. Gitu, dari segi apapun ya, dari segi apapun. Nah, kemudian apa? Apa? Tapi apakah antara PSSI dan Exco ini sudah sinergi belum sih? Itu loh. Iya, Kan ini sebenarnya apa ya? Satu jalur tapi nggak sejalan kelihatannya nih. Oh, Kalau aku saya tahu, lihat loh ya, aku kalau saya tahu. lihat loh ya. Iya. Ini tak itu benar komentari itu. ya. Ya. Jadi PSSI Timnas Indonesia sama Exco dari negeri Republik Kongo berarti. Gimana? Aja yang pusing-pusing. Aku nggak bisa. Kenapa apa ya? Apa cak? Dapet. Ya apa ini, Pak? Jadi begini. Ini semuanya valid ini. Nah, ini apa Ibu? Apakah benar apa satu jalur cuman ya bisa dikatakan beda arah lah. Ya, kita sebelum membahas tentang antara Exco dengan apa tadi? PSSI. PSSI. Ya. Kita harus tahu dulu apa singkatan dari Exco, Mr. Black. Wah, kapok. Iya. Ojo ngumpan, ya kan? Salah. Oke. Jadi gini, di PSSI itu Exco itu adalah bagian dari PSSI. Oke. Ada ketua umum, ada wakilnya, dan ada Exco. Exco itu kependekan dari Eksekutif Komite. Kependekan apa kepanjangan? Kepanjangan. Salah kan? Itu. Nah, Exco terus di bawahnya ada anggota-anggota dari perwakilan klub. Oh, Nah, iya. memang ada beberapa Exco, kalau nggak salah ada 4 atau 5 kurang lebihnya ya. Nah, di situ memang juga tidak satu suara. Ada yang mendukung Sintayong dipecat waktu itu ganti pelatih. Nah, sekarang juga ada yang mendukung gerakannya Sintayong untuk kembali lagi gitu kan, pecat si Patrick gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi federasi ya ini ya. Memang federasi kita itu harus berbenah. Kenapa? Setuju. Kepentingan klub kan gini nih, supaya juga menetralisir berita yang nggak benar lagi nih ya. Istilah pemain titipan. Ini di era Sintayong saya yakin nggak akan ada. Tidak ada. Ya. Iya, setuju. Ya mending dititip nang aku loh ya. Nah, menurutku kenapa tadi aku pilih Sintayong, karena Sintayong tadi bener kata Mr. Black, yang nggak mau dititip-titipin kayak gitu itu. Dia siapapun dia, mau sebintang apapun di Indonesia, kalau dia nggak nurut, nggak disiplin, selesai dia. Selesai. Iya. Betul. Ini juga untuk menetralisir ya, apakah di era kepelatihan Clifford kemarin juga ada indikasi pemain titipan, kita nggak tahu. Tapi siapapun yang dipanggil, dia harusnya sudah berjuang mewakili negara.
Cuman sudut pandang subjektif kita sebagai penonton kadang-kadang kenapa sih ini sih, kenapa sih itu sih. Pesanku rek kayak dulur-dulur kabeh iki stop banding-bandingin pemain timnas. Itu. Ya, Setuju. Stop disupport rek ya kan. Meskipun ya gregeten ndelok mainnya tapi ya sudahlah, kita berharap sekarang dilatih pelatih yang benar, federasi ini juga benar. Ya, amin. Karena apa ya? Karena timnasnya mau sukses harus federasinya harus benar dulu. Ya, Setuju. selaras lah ya, harus Selaras. Selaras, iya. Nah, makanya apa ya? Secara tadi ya organisasi PSSI ini memang harus mulai ngomongin jangka panjang. Oke, betul. Merekrut Patrick Kluivert itu adalah strategi jangka pendek yang gagal total. Wes ta. Setuju saya, setuju. Ya kan? Iya. Nama besarnya iya sebagai pemain, pelatih Iya. tidak sama sekali. Betul. Keren. Masuk. Ya, jadi Iya. apa namanya untuk apa namanya anggota klub juga jangan memaksakan. Aku Ya. pemainku ini bagus loh ini sudah serahkan pelatih saja sudah. Iya. Itu. Iya. Oke. Nah, Iya. tapi ono satu hal yang masuk, Pak. Apa itu? Iki mang tak delok nyeruput kopi, Mas. Iya, wis suwi aduh. Wis suwi iki. Kopi lho. apakah Iki lho. itu? Iki produknya Vic NO. Iya. Sudah. Iya. Ya. Opo? Yang pasti ya, kopi ini Oke. nyaman di lambung, Wih, gila. ditambah enak juga, dan yang utama adalah harganya cokpis. Murce. Bukan murce, mursidah. Mursita. Jam. Nah, terus di VN-ku ini ada apa saja sih selain kopi? Oh, banyak. Apa ini Banyak. coba? Langsung dibuka di Instagramnya saja. Instagram ada, terus TikTok juga ada, ya toh? Kalau di Gojek ada nggak? Loh, sudah ada dong. Sudah dong dah. Kalau di Grab? Sudah dong dah. Kalau di Shopee? Sudah dong dah. Mantap. Semuanya lengkap sekarang sudah tersedia. Mantap. Di wilayah mana? Di wilayah Bandung dan sekitarnya. Wih. Ya, Wih. terus selain kopi, kita juga punya cake. Wah, bayangin. Begitu lengkapnya. Kopi, cake, merchandise. Merchandise apa itu? Oh, Apa mantap. merchandise? Iki lho, Rek. Wih. Oh, gitu. Gitu. Merchandise. Bukan, ini juga bukan. Buka susunya metu. Jadi merchandise-nya kita ada berbagai macam koleksi baju ya. Tentunya dengan apa namanya kata-kata yang unik menggelitik. Menggelitik. Iya. Kalau harganya gimana? Oh, tentu saja masih terjangkau. Wih, Masih sangat sangat, terjangkau sangat, ya. sangat. Nanti kita bakal buka di online, tentunya di TikTok Shop. Wih, gila. Jadi tetap stay tune ya, teman-teman, sobat-sobat di Cangkru Ancon di TikTok kita. Nanti kita cantumkan semuanya di sini ada. Wih. Iya. Kon PR kon. Berarti harga kaki 5 kualitas Bintang 7. Hotelnya bintang 7. Oh, iya. Apa dia nggak sok bintang 7? bintang 5 loh. Bintang 7. Puyer. Nah, tadi kan aku ndelok minum kopi nih. Iya. Cari nih info orang dalam. Enggak betul ya. Andelok. Ada tutorial minum kopi ala ses BB. Wih, gila. Iya, apa? Coba, aku pengen lihat. Coba, kalau dirimu menikmatin kopi gimana coba? Ya, pertama-tama langsung tenggak. Oh, salah. Gimana yang benar? Gini, itu udah dituang kan, ya kan? Udah dituang. Biar Udah dituang, kita endus dulu rasanya, Oh, baunya. wih. Terus, iya. Kopinya. Ya kan? Nah, setelah diendus, kita cumbu rasanya. gendeng, ya, Cuk. seperti ini ya.
Wah, oke. Iya. Ketika mendengar seruputan sama teriakan tadi, aku jadi pengen makan. Sepuluh gitu. Ya wes ayo wes arep mangan ayo wes. Adik, makan saya yo. Oh, boleh, boleh. Ya, Makan. Sik ta lah. Aku sik bingung sakjane. Terus kesimpulannya kabeh ku mau ya apa? Oh, iya. Arek-arek kok Iya. bingung, Pak. Jadi disimpulkan apa semuanya itu baru kita closing. Oke. Dengan baik dan benar. Wah. Ya toh? Iya. Kesimpulannya ya, Ya, tadi ya. yang pertama, Oke. ya kan, tentang polemik ya, Ya. polemik Sintayong, sudah saatnya kita dukung timnas Indonesia dengan hati dan Ya. apa ya, dengan jiwa raga kita ya. Oke, pasti dong. Polemik itu sudah terjadi dan sudah ada klarifikasinya tadi bahwa semua yang diberitakan tidak benar. Betul. Jadi pesannya adalah jangan sampai kita terbawa opini yang sumbernya tidak jelas dan tidak orang dalam kayak saya tadi. Iya. Ya, jangan betul, percaya kalau betul, ada sumber betul, yang betul. masih ngambang Betul. dan kurang jelas Ya, ya. kalau ngambang disiram. Iya. Yang kedua, Oke. yang kedua itu kita harus mempersiapkan PSSI itu harus berbenah. Oke, ya betul. Harus berbenah untuk menyiapkan jangka panjang 5 tahun ke depan ini, ya kan. Perhatikan pemain-pemain muda kita. Naturalisasi kemarin sudah bagus, mungkin dipilih yang benar-benar cocok dengan skema bermain Oke, pelatih oke, nantinya. iya, Ya. betul. Ya tentunya juga pelatih yang dipilih juga harus benar dulu. Iya. Gitu. Nah yang terakhir, ini tips untuk menghadapi pemain yang pura-pura jatuh. Wih, gendeng Ya kan? tidak cengleng. Iya. Sentil. Yang kalau disenggol itu katanya sampai pingsan. Iya, seolah-olah pingsan. Oh. Nah, nek iso digeping sang sisan. Apa disenggol bis ta? Pingsan. Iya. Ada tipsnya itu supaya kita tidak kena kartu merah. Yang pertama, dekati dia. Wih. Iya. Yang kedua, usap kepalanya. Iya. Ini, ya kan? Jebles kan. Yang ketiga, ucapkan dengan pelan dan jangan dengan nada keras. Oh, oke. Raimu gatel. Oke, kalau begitu guys, sampai ketemu lagi di Cangkru Anjon berikutnya. Adios. Arigatou gozaimasu. Kapok. Thank you. Ciu. Jangan lupa like. Komen. Share. Jangan lupa skircat. Lo. Jangan lupa subscribe.